Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Kia Pride ya, Kia Rio Pride 1,4 manual tahun 2010. Nah, bersama dengan video ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak di reset atau diturunkan. Nah, jika kita naksir mobil second, yang pertama kali kita perhatikan adalah dari tampilan luar ya, secara luar keseluruhan serta tongkrongan dari mobil. Nah, mobil yang bagus dia tongkrongannya masih simetris, jadi masih lurus ya, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, terus yang perlu kita perhatikan juga ini adalah nut adalah batasan-batasan antara komponen dari bodi mobil. Jadi mobil yang tidak bekas nabrak, dia nutnya itu masih lurus, masih simetris. Nah, kita perhatikan juga di pantulan dari permukaan bodi. Jadi pantulan objek-objek yang ada di samping bodi, di sekeliling bodi itu masih lurus, masih lempeng, tidak bergelombang. Nah, kita cek, kita perhatikan sekeliling mobil, kita pastikan bahwa bodi mobil aman, tidak bekas nabrak, tidak bekas benturan ya, seperti itu. Oke. Nah, jika kita udah periksa mobil dan kita pastikan mobil sudah aman, berikutnya yang perlu kita periksa adalah di bagian dalam. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ke bagian dalamnya. Nah, jika kita sudah buka pintu, kita perhatikan di bagian dalam itu adalah aroma dari kendaraan. Jadi apabila aroma dari interior kendaraan itu sudah berbau apek atau baunya tidak enak, sebaiknya kita hindarin. Karena apa? Karena ada kemungkinan mobil ada indikasi banjir. Nah, untuk memeriksa lagi, kita pastikan juga ini di bawah dashboard apakah ada bekas karat atau tidak. Nah, terus di di pijakannya ya, pijakan gas, rem, kopling kita pastikan juga. Karena apa? Karena pemakaian mobil berbanding lurus dengan kehausan pedal-pedal yang ada di bawah sini. Nah, terus kita perhatikan juga di bawah jok. Masing-masing jok ada bekas karat atau tidak, seperti itu. Oke, jika kita pastikan mobil aman, nah coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, sebelum kita masuk ke dalam mobil, sebaiknya kita periksa juga, kita buka kap mesin, kita pastikan mesin itu aman, bebas tidak ada rembesan. Terus habis itu juga kita periksa kondisi oli sama kondisi coolant atau air radiator. Nah, kita pastikan itu aman. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, mobil yang sebentar saya kecilin dulu ini volume radio. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng, jadi tidak tersendat-sendat. Kenapa? Karena kalau mobil nyalanya tersendat-sendat, ada kemungkinan itu bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya sudah bermasalah. Nah, terus kita periksa juga getaran yang masuk ke dalam kabin. Nah, getaran yang masuk ke dalam kabin, getaran mesin itu harus minimal kan, minim sekali. Karena apa? Karena kalau getarannya berlebihan, ada kemungkinan pertama mesinnya sudah pincang ya atau bermasalah. Terus kedua, di engine mountingnya sudah perlu diganti, sudah pecah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini mobil kilometernya di 86.000. Nah, untuk memastikan mobil yang kilometernya sesuai, tidak diturunkan, itu pertama ya kita perhatikan dari kondisi fisik ya. Kemungkinan ini kita lihat dari seperti setir, ini kulit jeruknya masih aman, tidak licin. Nah, terus habis itu dari komponen-komponen yang sering disentuh, misalnya rem, terus sama ini, sama buat persneling. Nah, kita pastikan itu tidak licin. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita pastikan juga ada rekod history servisnya. Di sini juga ada di gantungan oli. Memang buku servisnya sudah tidak ada, tapi memang mobil usia ini kan sudah di atas 10 tahun ya, sudah
11 tahun. Jadi ya saya tidak terlalu memperhatikan kalau buku servis tidak ada, tidak masalah. Yang penting kondisi fisik sesuai dengan kilometer. Nah, sekarang kita periksa di mesinnya. Oke, sekarang ini buat bukaan mesin. Nah, oke. Sekarang kita turunkan kacanya. Nah, di sini power window ya, keempat ini ada central locknya. Ini buat ngunci window. Dia spion sudah elektrik tapi belum retract seperti itu. Oke. Nah, di sini juga door trim juga masih oke, masih bagus. Di sini ada sedikit goresan. Nah, sealer pintu juga kita harus perhatikan. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah rusak, ada kemungkinan mobil sudah diperbaikin pintunya. Dan kalau sealer pintunya tidak ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa di mesin ya. Oke, nah, oke, Kia Pride ini mengusung mesin 1400 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memastikan mesin itu kondisinya sehat, kita perhatikan yang pertama getarannya. Dia getarannya itu sangat minim. Terus yang kedua, ritme dari mesin tersebut. Nah, jadi ritme dari mesin ini dia iramanya beraturan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita periksa juga untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak dari bagian apron depan, terus bagian-bagian samping. Ini ada bekas ketokan atau tidak. Terus habis itu juga dari kap mesin. Kita pastikan bahwa kap mesin sealernya masih utuh. Seperti itu. Oke. Nah, kita perhatikan juga rembesan-rembesan. Apa ada rembesan di mesin seperti itu. Oke, sama bekas-bekas karat juga kita perhatikan. Oke. Nah, jika kita pastikan mobil sudah aman, nah berikutnya lagi kita periksa dari keseluruhan ya masing-masing ya, bagaimana komponen-komponennya. Nah, apabila mencari mobil hatchback dengan kapasitas 5 penumpang manual, mungkin Kia Pride ini pilihan yang bisa dipertimbangkan seperti itu. Oke, sekarang kita periksa di baris ke belakangnya yang kedua ya. Oke. Nah, kita duduk di sini. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, saya masih dapat ruang kaki yang lumayan. Nah, ini posisi mengemudi saya. Nah, di belakang sini ini headrestnya ada 2, bisa dinaikin, tapi dia tidak ada armrestnya seperti itu. Nah, dia bangku bahannya masih bahan kain ya, bahan kain masih orisinil dan kondisinya juga masih lumayan bagus, tidak ada robek seperti itu. Oke, nah di belakang ada apa lagi? Nah, ini ada lampu, plafon juga masih aman, masih bagus, plafon masih bagus, bersih, tidak ada robek. Nah, di sini ada kantong 2. Nah, di sini ada penyimpanan terbuka, tapi di samping pintu tidak ada cup holder, hanya ada laci terbuka saja nih kiri kanan. Oke, nah kita periksa juga di door trim. Door trim juga masih bagus. Nah, ini bahannya kain ya, bahannya kain. Di sini ada child locknya juga ada. Oke, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Oke. Nah, sekarang kita periksa di bagasinya. Nah, ini kita periksa di bagasi. Nah, dia bagasi di sini ada penutup buat apa? Biar barang tidak kelihatan dari luar. Nah, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, oke. Nah, bagasinya ini bisa sih untuk 2 koper kecil sih masih bisa masuk. Oke. Nah, di bagian bawahnya sini ada ban cadangan, dongkrak segala macam. Nah, untuk memeriksa mobil bekas nabrak, salah satunya dari sini. Kita periksa juga di sini ada bekas ketokan atau tidak. Kalau ada bekas ketokan, ada kemungkinan mobil sudah kena benturan belakang. Nah, kita lihat juga ada bekas-bekas karat atau tidak yang ada di bagasi ya, seperti itu. Oke. Nah, ini salah satu juga kita lihat kalau kompresi mesin masih bagus, ada keluar embun di knalpot, embun air dari knalpot seperti itu. Oke.
itu salah satu indikasi kita melihat kompresi mesin masih bagus. Nah ini untuk tangki bensinnya di sebelah kiri. Nah sekarang kita ngelihat di door trim juga masih aman, masih bagus. Nah ini juga sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah ini tampilan dashboardnya juga bagus ya, masih cukup modern untuk tahun mobil 2010. Oke, nah sekarang kita periksa lagi di pintu sebelah kiri depan. Nah ini door trim juga masih bagus, masih aman. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita masuk ke dalam, kita lihat. Oke, setir belum ada airbag. Terus di sini biasa untuk pengaturan lampu sama sen. Di sini wiper, pengaturan wiper. Kita periksa juga AC juga masih dingin, masih bagus. Di sini ada jam digital. Di sini ada tape, ada laci penyimpanan terbuka. Ini buat AC nyala mati. Ini buat ventilasi luar dalam. Ini temperatur AC, ini kecepatan angin, ini arah angin AC. Di sini ada power outlet, ada satu, ada penyimpanan kecil. Di sini ada penyimpanan terbuka. Ini 5 percepatan. Nah, cuman dia mundurnya itu dia ke depan sebelah kiri. Jadi tuasnya ini ditarik sini. Oke, di sini ada 2 cup holder. Nah, di sini juga kita periksa kalau mobil sudah ada bekas karat atau lumpur, ada kemungkinan mobil sudah bekas banjir, indikasi banjir. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini ada laci penyimpanan tertutup. Ini AC. Nah, di sini tidak ada cup holder tapi ada laci penyimpanan. Sama di sini juga ada laci penyimpanan. Sama ini juga ada laci penyimpanan juga kecil di bawah. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada lampu masih nyala. Ini sun visor, ada cerminnya. Sun visor sebelah sini juga ada cerminnya. Oke. Ya, oke. Mungkin ini saja review ulasan mengenai Kia Rio Pride 1,4 manual tahun 2010. Jika berminat terhadap mobil ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, terus deskripsi mobil, terus alamat kami ada tercantum di video ini. Nah, simulasi kredit juga ada tercantum di video ini. Kami melayani penjualan dengan cash bisa, kredit juga bisa, tukar tambah juga bisa. Nah, ada rekanan kami yang juga masih bisa untuk melayani kredit secara syariah untuk Kia Pride ini. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang area parkirnya ini luas. Jadi kita puas jika mau test drive mobil second yang kita cari. Karena apa? Karena test drive merupakan salah satu kewajiban apabila kita mengincar mobil second. Kenapa? Karena dengan test drive kita bisa merasakan bagaimana kualitas mobil tersebut, mobil ini gitu kan. Jadi kita bisa periksa mesinnya bagaimana, terus kaki-kakinya bagaimana, transmisinya bagaimana, koplingnya bagaimana, terus pengeremannya juga bagaimana, serta karakter mobil juga kita bisa pastikan dengan kita test drive. Kenapa? Karena masing-masing mobil punya karakter masing-masing. Ada yang mungkin sesuai cara menyetirnya, handlingnya, ada juga yang tidak sesuai. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jangan lupa juga lihat video-video kami yang lain, review mobil-mobil stok yang ada di Zal Motor. Bisa ngelihat di playlist kami juga stok yang ready. Nah, oke. Dan jangan lupa jika menyukai video ini silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel agar kami bersemangat bikin video yang lain-lainnya, terus agar mendapat notifikasi apabila ada video-video kami yang baru. Oke, mungkin itu saja ulasan tentang Kia Pride ini. Saya juga akan membuat review mengenai test drive mobil ini. Oke, sampai jumpa lagi dan terima kasih.